Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana nih kabarnya? Kenalin, kita dari kelompok 1 dengan anggota kelompok aku Mutiara Cynthia, Risna Amelia, dan Detia Mega Aryani. Di video pembelajaran kreatif kali ini, kita bakal ngebahas mengenai peristilahan dan sejarah HKI. Pastinya kalian sudah familiar kan mendengar kata hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreativitas dan inovasi bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Tapi sejauh mana sih kalian tahu tentang hak kekayaan intelektual? Yuk bahas bersama-sama. Istilah hak kekayaan intelektual merupakan padanan dari istilah Intellectual Property Right atau IPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO Agreement Establishing the World Trade Organization. Dengan demikian, Intellectual Property Right merupakan suatu pelindungan terhadap hasil karya manusia, baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan, dan seni. Di dalam ilmu hukum, kekayaan intelektual dimasukkan ke dalam golongan hukum harta kekayaan, khususnya hukum benda atau second right. Melihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual di tanah air, sistem hukum IPR pertama kali diterjemahkan menjadi hak milik imaterial, kemudian menjadi hak milik intelektual, dan hak atas kekayaan intelektual. Nah, istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual atau HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Istilah hak kekayaan intelektual atau HKI telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi hak atas kekayaan intelektual menggunakan atas. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 September 1998 tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000, Ditjen Haki berubah menjadi Ditjen HKI. Terus apa sih definisi dari HKI itu? HKI atau hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Nah, kita udah bahas terkait peristilahan HKI. Sekarang kita akan bahas mengenai sejarah HKI. Bagaimana sih sejarah umum HKI itu? Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an, dimulai dari 3 cabang utama HKI yaitu merek, paten, dan hak cipta. Yang pada saat itu produk yang diperdagangkan dibedakan dengan kata, simbol tertentu atau tanda resmi hallmark. Pada tahun 1885, Undang-Undang Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya Undang-Undang Paten pada tahun 1910. 2 tahun kemudian, Undang-Undang Hak Cipta juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Bern Convention pada tahun 1914. Pada zaman kedudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI produk kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali Undang-Undang Paten. Alasannya yaitu karena salah satu pasalnya bertentangan dengan kedaulatan Republik Indonesia. Di samping itu, Indonesia masih memerlukan teknologi untuk pembangunan perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan. Nah, setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia itu mengundangkan beberapa undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek, yang disusul dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Nasional, dan setelah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konvensi internasional, Undang-Undang HKI terkini dari ketiga cabang utama tersebut adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
Nah, untuk melengkapi keberadaan Undang-Undang HKI, pemerintah telah membuat 4 Undang-Undang HKI lainnya, yakni Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Nomor 29 Tahun 2000, Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000, Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000, Undang-Undang Desain Tata Letak Terpadu Nomor 32 Tahun 2000. Nah, Undang-Undang Hak Cipta juga telah mengalami perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak kekayaan intelektual bukan hal asing lagi bagi masyarakat pada umumnya. Perkembangan HKI itu sendiri memang sudah bukan merupakan hal baru, mengingat bahwa HKI mengalami indikasi perkembangan yang signifikan sebagai suatu fenomena baru yang dapat memberikan nuansa baru dalam kerangka pengaturan di bidangnya. Perkembangan lain yang mewarnai sejarah hak milik intelektual pada akhir abad ke-19 itu pada saat Konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta. Satu hal yang mendapat perhatian bersama adalah bahwa kedua konvensi ini lahir karena satu kebutuhan akan pentingnya perlindungan hak milik intelektual secara internasional dan juga merupakan realisasi terhadap suatu peraturan yang bersifat global dan menyeluruh di bidang hak milik intelektual. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi Justicia semua.